Wasitnya bermasalah. Apa datanya? Kami membawa screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu. Ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka, lalu begitu tampil pembicaraan soal perintah melakukan kecurangan itu, Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang, menyatakan sidang tertutup, mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube. Penyelenggara. 38 bukti. Video, rekaman, dan tangkapan layar. Bagi saya, kecurangan pengaturan skor dalam sepak bola di Italia tidak perlu membuktikan apakah skor itu murni kehebatan pemain atau tidak. Tidak perlu. Yang dibuktikan apakah wasit terlibat, klub terlibat, pemain terlibat, dan lain-lainnya terlibat sebelum pertandingan. Karena pengaturan skornya di sana. Sama juga dalam kecurangan pemilu saat ini. Sebagaimana penelitian kami dan kami jelaskan di film, bahwa tidak perlu lagi bicara C hasil dan lain-lain. Karena skenario Presiden Jokowi memastikan satu putaran dengan di atas 50% lebih kemenangan. Bagaimana kebijakan itu sudah dijelaskan dalam film. Menarik bahkan. Tidak dibantah sampai sekarang. Ada alat buktinya bahkan yang bicara soal bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungan. Kalau sudah dilangsungkan bahkan dengan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk kemudian proses kecurangan ini bisa dilangsungkan, ini sudah sistemik jauh hari. Apakah ini berdampak luas, strategis, dan penting? Iyalah, ini pemilu, tempat kekuasaan dinobatkan. Kalau syarat ini sudah terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja. Mampukah penjelasan Prof. Effendi Ghazali menimbulkan keberanian kepada partai politik? Bergantung sekali kepada partai politiknya, bukan kepada kebenaran yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Karena partai berlanjut, dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai, ada diistilahkan kecuali partai U. Ya. Dalam satu komunikasi itu kepala biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar, partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan kecuali partai U disebutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hashim Asyari, ya, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami, begitu saja. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami, begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti
bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali Partai U, itu berlangsung gitu. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah ini, tapi ini bagian ini yang saya anggap penting, tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah, di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus Melas yang isinya satu, saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. Dua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian tiga, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Gitu ya, bunyinya begitu ya. Persisnya saya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengecek.